Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NKIA Webinar di setiap Sabtu pagi 9.30 sampai 11.30. Alhamdulillah kita setiap pagi insya Allah eh, akan melaksanakan webinar di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang bergabung di pagi hari ini. Sebelum memulai webinar, ada sedikit yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, silakan teman-teman menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya agar memudahkan nanti Pak Rahadi atau kita saat menyapa atau saat kita jawab. Kemudian teman-teman jika ingin menggunakan background yang sama dengan seperti saya, dipersilakan. Kemudian nanti teman-teman akan di mute. Namun teman-teman jika ingin bertanya bisa melalui kolom chat terlebih dahulu atau nanti bisa langsung reset. Nah, sedikit mengenai NQA. NQA ada Badan Sertifikasi ISO di mana di Indonesia ada 4 pilar bisnis. Yang pertama itu sertifikasi ISO di mana untuk outputnya itu sertifikat. Jika perusahaan-perusahaan nih direkomendasikan nanti akan berhak mendapatkan sertifikat ISO. Kemudian divisi assessment. Divisi assessment ini kita ada beberapa produk yaitu vulnerability assessment, kemudian pen test dan lain-lain. Kemudian divisi training. Nah, untuk salah satu produk training di pagi hari ini yaitu webinar. Kemudian divisi software di mana divisi software ini kita jualan software yang menunjang productivity. Kemudian NK sudah 36 tahun lebih beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Kemudian kurang lebih sudah 55.000 sertifikat yang sudah isu. Kemudian alhamdulillah supaya kepuasan pelanggan cukup memuaskan dengan rata-rata klien 10 tahun dan kurang lebih untuk karyawan kurang lebih 1.000 orang di seluruh negara. Nah, teman-teman sekali lagi saya informasikan untuk webinar pagi ini free alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat, kemudian e-materi webinar ini, dan nanti ada e-book yang akan dibagikan, caranya gampang, bisa dipoto barcode-nya, nanti akan terkoneksi ke nomor saya. Untuk investasinya tidak tidak besar, hanya 150.000 saja untuk mendapatkan e-sertifikat, e-materi, dan e-book nanti akan dibagikan. Dan ini kebetulan alhamdulillah temanya juga luar biasa di pagi hari ini. Silakan dipoto barcode-nya untuk mendapatkan 3 item tersebut. Sorry, sebentar. Nah, ini dia untuk e-book yang akan dibagikan. Nanti teman-teman yang berinvestasi berhak mendapatkan e-book yang related dengan tema kita pagi hari ini yaitu manajemen masjid. Ini salah satu ini untuk e-book yang akan dibagikan. Nah, ini dia untuk event kita di pagi hari ini. Alhamdulillah para hadis sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan membawakan topik yang luar biasa, yaitu manajemen mutu masjid untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas jamaah. Ini beliau selaku praktisi manajemen mutu masjid dan sekretaris Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan. Tanpa membuang waktu untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Rahadi. Silakan Pak Rahadi. Baik, terima kasih Mas Aldo. Saya bisa mulai ya. Suara saya aman ya? Aman Pak. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'amna alaina binamatil iman wal islam. Allazi an'amna alaina binamatul ukhuwah wal jamaah. Fa'ala fabaina kulubina fasbahna binimatihi ikhwana. Yang saya hormati Mas Aldo dari NKA Indonesia. Terima kasih atas kesempatan silaturahim dan kesempatan beramal soleh di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya dan mudah-mudahan Pak
Putra ya, Pak Novian. Saya sering memanggilnya Pak Jovi ya, Direktur NKI Indonesia. eh, Lancar perjalanannya. Hari ini masih ada di pesawat ya menuju ke Jakarta. Iya, benar, Pak. Iya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Novian ya di perjalanan dan Amin. tentunya perjuangan beliau untuk mengawal di antara eh, program-program kemasjidan ya di samping dunia profesional yang digeluti oleh NKE tapi berupaya juga untuk mendorong pengembangan manajemen mutu di masjid. Saya mengenal beliau dari 2017 Mas Aldo ya. Luar biasa ya perjuangan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Dan yang saya hormati para takmir masjid yang luar biasa yang senantiasa Allah jaga, Allah berikan keberkahan atas apa yang dilakukan selama ini mengawal masjid kita, melayani jemaah dan hal-hal yang terkait dengan itu semuanya. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh yang luar biasa yang ya menjadi amal buat kita semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya boleh langsung share screen ya, Mas Aldo ya. Boleh, boleh, Pak. Baik, mohon izin para takmir semuanya untuk menyampaikan share screen. Sudah terlihat ya Mas Aldo ya? Sudah, Pak. Baik, 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 terima kasih. Baik, para hadirin sekalian, para takmir masjid yang berbahagia. Diskusi kita pagi hari ini mungkin luar ini ya, cukup menarik ya. Jadi saya tidak ingin membahas lebih dalam tentang manajemen mutunya, tapi ada capture sedikit nanti yang akan kita coba sampaikan terkait dengan eh, eh, bagaimana manajemen mutu itu kita bisa implementasikan di masjid dan dia bisa mencoba mengawal apa yang kita harapkan dalam pengelolaan masjid tersebut. Dan ini mungkin hasil yang saya coba sampaikan kepada Tamir semua yang merupakan hasil riset di 17 masjid di beberapa wilayah di Indonesia. Dari 17 masjid ini kemarin kita coba capture di 7 provinsi ya, di Jakarta, di Jawa Barat, di Sulawesi, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat nih. Nah, ini capture-capture ini nanti setidaknya mungkin hanya sebagai sebuah insight ya buat para takmir kita ini untuk bisa melihat pola manajemen dan dalam hal ini manajemen mutu masjid yang setidaknya sebetulnya di setiap organisasi gitu ya atau mungkin di masjid kita sendiri sebetulnya secara organik beberapa klausul-klausul tentang manajemen mutu itu sudah ansih berjalan gitu ya. Hanya memang kita belum belum bisa melembagakannya itu sebagai sebuah apa ya, sistem yang ada di perusahaan atau mungkin hal-hal yang terkait dengan dunia manajemen mutu dalam hal ini ISO dan sebagainya itu memang perlu effort yang luar biasa ini. Makanya NK Indonesia mudah-mudahan terus bisa semangat ya ngawalin ini semuanya. Dan dari judul ini sesungguhnya nanti kita tidak membahas definisi secara detail ya manajemen mutu. Ini bidangnya NKL lah nanti untuk mendefinisikan manajemen mutu. Nanti kita akan mengcapture bagian-bagian penting dari manajemen mutu yang ada di masjid yang sesungguhnya secara organik dia sudah berjalan dan hal-hal apa yang nanti akan kita dorong untuk memastikan bahwa hal itu bisa masuk ke dalam tujuan kita yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas jamaah. Oh ini mohon izin ini mungkin nanti bisa di-share kali ya ininya ya. Jadi kebetulan kemarin ini bagian dari riset di kampus juga yang kita dorong supaya lebih secara metodologi lebih terjaga gitu ya hasilnya. Dan ini beberapa masjid kemarin yang coba kita ajak gitu bersama-sama untuk mengcapture kondisi pelayanan yang ada di eh, masjid masing-masing. Dari 17 masjid ini terdiri dari 5 tipologi masjid ya berdasarkan SK eh, Kementerian Agama dari Ditjen Bimas Islam yang mengeluarkan SK tentang tipologi masjid. Jadi ada dari masjid eh, dari Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, kemudian ada beberapa masjid sekolah dan masjid kantor. Dan lebih banyak memang didominasi oleh Masjid Jami di sini. Untuk Masjid Negara dan eh, Masjid Negara kemarin nggak sempat kita capture. Jadi ini lebih banyak di Masjid Agung, Masjid Besar, dan yang terbanyak Masjid Jami. Kemudian Masjid Perkantoran dan Masjid eh, Sekolah. Nah, ini nanti yang akan kita coba lihat itunya apa.
beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen mutu masjid yang eh, kita dapati dari riset ini, dari penelitian ini. Nah, yang paling menarik ini kalau kita lihat dari kondisi masalah ya mungkin ya. Bahasa ininya mungkin rumusan masalah yang ada nih ya. Jadi manajemen masjid yang efisien dan efektif dapat terbentuk gitu ya kurang lebih ya. Dari pendekatan pemahaman terhadap sesuatu yang dibutuhkan serta memenuhi harapan jamaah dan masyarakat di sekitar masjid. Hanya memang realitanya ini ya mungkin nanti perlu kita lihat juga nih dengan menilai masjid kita masing-masing. Jadi realitanya saat ini banyak layanan masjid yang dibangun lebih kepada persepsi internal kita sebagai takmir gitu ya, tanpa melibatkan persepsi jemaah dan masyarakat sekitar. Sehingga akhirnya ya tadi gitu pelaksanaan sholat Jumat adalah persepsi yang kita pahami tentang sholat Jumat dari sisi takmir. Mungkin juga program-program yang lain ya, program-program tentang pelaksanaan bulan apa kegiatan syiar Ramadan atau hal yang terkait dengan produk-produk yang ada. Hampir semuanya itu ya itu tadi terkait dengan persepsi yang ada di eh, takmir itu sendiri gitu ya. Bahkan ya akhirnya ya tadi ya mungkin engagement terhadap persepsi takmir dengan eh, jemaah itu ya ada gap yang akhirnya ya tadi dampaknya adalah ketika ya sholat subuhnya sekitar beberapa saat dan sebagainya. Nah, dalam kondisi tersebut, organisasi masjid harus dapat menjalankan manajemen yang tepat dan yang dapat memahami persepsi jemaah dan masyarakat terhadap pelayanan masjid sehingga hal itu memastikan tujuan dari kepuasan dan kepuasan layanan dan loyalitas jemaah itu bisa terbangun. Dan ini akan kita bahas sebagai sebuah konsep manajemen mutu masjid. Nah, yang menarik ini kemarin ada 3 tujuan dari riset yang kita mau coba angkat dari capture yang kita mau dapati tentang bagian organik dari manajemen mutu di dalam manajemen masjid, yaitu menganalisa bagaimana manajemen mutu masjid bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas jamaah. Nah, nomor satu inilah yang hari ini kita akan diskusikan ini. Jadi untuk menganalisa manajemen mutu masjid itu ada 2 poin penting nanti yang kita akan bahas di sesi ini. Yang pertama tentang konteks organisasi masjid dan yang kedua leadership masjid. Nah, konteks organisasi masjid dan leadership ini kalau ya mungkin para hadirin sudah paham ya di manajemen mutu terutama di ISO 9001 2015 itu ada 10 klausul dan klausul konteks organisasi masjid dan leadership ini di konteks organisasi di klausul nomor 4, konteks leadership leadership di klausul nomor 5 dan seterusnya ya 5 6 sampai 10 itu juga ada klausul-klausul yang dari pemahaman yang kami dapati selama ini pengalaman di lapangan di klausul 4 di konteks organisasi dan leadership di klausul nomor 5 ini menjadi apa ya? Menjadi jantung gitu ya. Jantung dari semua sistem manajemen mutu yang diterapkan di mungkin kalau bagi saya di sebuah organisasi di semua organisasi ini ya. Jadi ketika klausul nomor 4 pemahaman kita terhadap konteks organisasi ini kalau dalam bahasa Islamnya mungkin apa ya? Marifatul Maidan ini. Jadi bagaimana setiap organisasi itu memahami tentang konteks organisasi itu sendiri gitu ya. Kalau kita ya tadi Marifatul Maidan terhadap dakwah yang dimiliki oleh masjid dan masjid tadi dia menguasai betul gitu konteks organisasi masjid itu sendiri. Nanti kita akan bahas ini ya. Dan itu bagian dari riset yang paling eh, utama yang kemarin kita lakukan ini di konteks organisasi. Kemudian yang kedua di leadership masjid. Nah ini kalau di ISO 9001 2015 adalah klausul nomor 5 nih. Nah, 2 klausul ini yang kami dapati di lapangan gitu ya. Adalah klausul yang memang secara organik sudah ada gitu di semua organisasi, bahkan di masjid itu sendiri gitu ya. Nanti tinggal PR NQA ya mendorong terus ini ya. Kita bisa masuk ke klausul 6, 7, 8 dan seterusnya itu. Sehingga akhirnya satu saat bisa disertifikasi mendapatkan ISO kurang lebih seperti itu. Tapi kalau 2 poin ini tidak bisa berjalan gitu, 2 poin ini tidak bisa kuat secara dasar gitu, ini pengalaman kita ini pasti akan repot ini posisinya. Ini pengalaman beberapa tahun ya mengawal masjid-masjid kita ini. Dan yang kedua juga nanti kita bahas sedikit bagaimana menjelaskan atau membangun manajemen mutu masjid. Nah, ini nanti ketika kita mencoba melakukan pemetaan bisnis proses ini. Ini mungkin para hadirin sekalian di Tamir yang memang sudah punya pengalaman di manajemen mutu setidaknya tidak asing lagi dengan model pemetaan bisnis proses ini. Karena dari banyak hal ya ini cukup unik ya bagaimana melakukan sebuah pemetaan. Nah, nanti kita akan coba lakukan model simulasinya gitu. Dan yang terakhir
kita ingin menemukan, menganalisa prospek masalah pelayanan masjid terkait dengan kepuasan dan loyalitas. Nah, ini nanti bagaimana program-program potensial layanan masjid yang kemarin berhasil kita temui di dalam riset itu ya. Dan ini nanti juga akan kita dorong ini ya. Kedorong bagaimana konsentrasi kita ini sekarang lebih kepada apa ya, dalam bahasa kerennya sellingnya aja ya. Jadi selling melakukan CR apa CR program, tapi belum dibarengi dengan bagaimana fikih dakwahnya gitu atau marketingnya gitu ya. Kemudian melakukan brandingnya ini yang nanti sesi berikutnya mudah-mudahan nanti NKA bisa bareng-bareng lagi kita jalan ya melakukan riset karena kita sedang mempersiapkan riset di 20 masjid juga di beberapa daerah di Indonesia nih. Mudah-mudahan nanti para takmir yang mau coba join juga nggak apa-apa nih untuk melakukan riset bersama. Nah, 3 poin ini nanti kita akan bahas mungkin secara ini ya, secara singkat dan nanti bisa kita diskusikan. Nah, para takmir yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara ISO itu sendiri kan ISO atau manajemen mutu itu kan dia sesuatu yang sudah ansih gitu ya. Apa-apa yang memang harus diterapkan secara sebagai sebuah klausul gitu ya. Jadi klausul 1, klausul 3 itu kalau di ISO 9001 kan dia definisi-definisi ya. Kemudian dia harus menegakkan klausul 4 sampai klausul 10 kurang lebih seperti itu. Itu adalah sesuatu yang secara aturan dia harus ditegakkan gitu ya. Tetapi ketika dalam implementasi, maka what to do-nya itu menjadi beda ketika kita bicara tentang how to do ini. Jadi melakukan akselerasi dari implementasi tadi seperti apa. Jadi saya sering membahasakan mungkin sudah dipahami ya bagaimana ketika main bola itu ya. Kalau apa Brazil kan sudah pasti kita kenal dengan gaya samba itu ya. Jadi FIFA membuat aturan dan Brazil menaati, tapi Brazil melakukan akselerasinya dengan gaya samba itu ya. Kemudian di Spanyol dengan tiki taka gitu ya. Kemudian di Belanda dengan total football nih. Kalau di Indonesia pencak silat. Makanya Sintayong agak pusing mungkin ya. Jadi akhirnya dia pakai pemain Belanda semua tuh ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa secara umum kita ketahui bahwa fungsi masjid kan melaksanakan kegiatan ibadah, dakwah, dan pelayanan sosial gitu ya. Kemudian kita pasti memahami bahwa di setiap masjid kita punya karakter yang berbeda-beda itu ya. Jadi how to do-nya itulah nanti yang sebetulnya secara filosofis yang akan kita coba bahas itu ya. Jadi ketika kondisi perbedaan, kondisi hal-hal yang terkait dengan budaya dan sebagainya itu yang pastinya akan terkait dengan bagaimana kondisi masjid kita masing-masing. Makanya mungkin sebagian besar kawan-kawan ketika melakukan studi tiru di Jogokarian, ketika balik ke masjidnya masing-masing mungkin ada gap gitu ya gimana cara melakukan implementasinya tersebut gitu. Jadi how to do-nya itu kadang menjadi hal yang menjadi problem buat kita ketika kita tadi tidak bisa memetakan atau tidak bisa memahami konteks organisasi masjid kita itu sendiri. Yaitu yang akhirnya mungkin bisa jadi terjadi gap. Nah, itu yang mungkin ini secara filosofis ingin saya coba angkat di eh, eh, sebelum lebih lanjutnya. Nah, kemarin ini metodologi aja ya. Kita lanjut saja. Kemarin dari 17 masjid ini kita lakukan beberapa pengumpulan data dengan dasar-dasar metodologi gitu ya, kronologi seperti itu. Nah, ini konseptualnya nih. Jadi mungkin untuk mengantarkan kita gitu, nanti untuk melihat hasil ya. Jadi para takmir sekalian berbahagia, eh, dalam hal pelibatan kita terhadap atau pemahaman kita terhadap konteks organisasi masjid ini, maka setidaknya di klausul ISO ya kalau kita coba bongkar lagi, maka kita harus memahami isu-isu yang ada di sebuah organisasi ya. Kemudian dari isu tersebut kita bisa memahami tentang kebutuhan-kebutuhan dari organisasi tersebut dan selanjutnya bisa memahami harapan-harapan yang memang ada di dalam organisasi tersebut terhadap layanan-layanan yang ada gitu ya. Nah, kemudian di konsep masjid tersebut, akhirnya coba kita petakan dulu gitu sebelum kita masuk ke dalam riset yang kemarin kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pemetaan terhadap terhadap isu-isu di lapangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan jemaah dan masyarakat, dan selanjutnya adalah harapan-harapan. Jadi outputnya yang sudah pasti adalah masyarakat dan jamaah ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba memotret yang bagian kuning ini adalah layanan-layanan yang dilakukan oleh masjid kita ini. Jadi layanan ibadah, dakwah sosial, zakat, keuangan, kebersihan, keindahan dan seterusnya. Nah, setiap masjid punya
punya pendekatan-pendekatan pastinya ya. Dan yang pastinya core eh, service kita sudah paham semuanya tadi ya, ibadah, dakwah dan layanan sosial kalau seperti itu. Nanti ini nggak konteks detailnya yang mungkin agak punya fokus masing-masing. Dan yang kedua kita coba melakukan capture terhadap model kepuasan yang didapati oleh jemaah dan selanjutnya potensi-potensi loyalitas yang bisa timbul dari layanan tersebut. Nah, dari konseptualisasi ini kita coba perdalam lagi di lapangan gitu ya. Dan tentunya selain dari proses konteks organisasi ini, dari pemahaman tentang isu, tentang kebutuhan, tentang harapan, kemudian proses layanan itu sendiri, maka kita coba lakukan juga kemarin capture terhadap leadership, bagian yang sangat penting dari sebuah nyawa organisasi ya. Ketika leadership itu tumbuh, maka sudah pasti budaya organisasi itu akan tumbuh juga gitu ya. Nanti tinggal bagaimana budaya organisasi itu atau budaya organisasi masjid itu tumbuh ketika model leadership itu didorong atau dikembangkan di masjid kita masing-masing. Nah, ini ada 4 poin yang terkait dengan konteks organisasi yang kemarin kita capture. Jadi kita ingin coba lagi mendalami diri kita sebagai takmir dan memahami apa yang terjadi di masjid kita. Yang pertama kita cek, kita lihat isu lokal, keberadaan masjid kita. Kemudian yang kedua kebutuhan, harapan jemaah dan masyarakat. Kemudian ruang lingkup atau positioning masjid kita. Nah, kemudian kita coba melakukan pemetaan proses pelayanan yang ada di masjid kita, di masjid kita. Dan ini kita lakukan di 17 masjid ya. Jadi mungkin ini agak tercampur nanti dari sisi datanya. Nah, ini dari beberapa pemetaan yang kita lakukan, setidaknya ada 2 isu yang ada di masjid kita ya. Jadi isu internal dan isu eksternal. Isu internal kita yang pertama kita dapati bagaimana pola manajemen masjid yang diterapkan. Yang paling krusial adalah ketika isu-isu tentang penyamaan persepsi di internal masjid itu sendiri. Dan yang kedua konsolidasi takmirnya sendiri ya. Bagaimana hal itu menjadi hal yang sangat krusial gitu untuk memastikan proses perjalanan berikutnya. Kemudian pengembangan keterampilan dari manajemen masjid. Jadi ya kita pahami ya sebagian besar pengurus kita adalah volunteer semuanya nih ya. Apalagi yang punya paruh waktu gitu ya. Dan saya sendiri tinggal di Jakarta Selatan ya, mengelola masjid apa sebagai sekretaris di Dewan Masjid. Itu ada sekitar 850-an ya masjid di bawah kita itu. Kemudian musolahnya ada sekitar, kalau mau catatan di Kemenak tuh ada 1.500-an musolahnya, tapi yang di bawah kita baru sekitar 700. Itu saya pernah membuka data masing-masing pengurus masjid di Jakarta Selatan ya. Itu mohon izin ya. Jadi misalnya kita buka di struktur organisasi itu ya. Hampir sebagian besar tuh ketika saya lihat struktur organisasi itu nggak ada tahun itu. Nggak ada periode. Jadi apa yang kita lihat bahwa ya sebagian besar masjid keluarga gitu ya posisinya. Atau mungkin ya masjid yang dia lagi ininya posisinya. Sehingga akhirnya kalau dilihat, kita lihat lagi peta, misalnya ada pelatihan-pelatihan manajemen masjid. Itu biasanya pesertanya tuh lebih banyak di daerah border area Jakarta tuh ya, dari Depok, dari Bekasi gitu ya. Di mana banyak perumahan-perumahan yang tumbuh di situ, kemudian banyak keluarga muda yang awareness terhadap manajemennya itu tumbuh gitu. Kalau di dalam kota malah tadi tantangannya, jadi banyak keluarga keluarga tua gitu ya. Kemudian tadi akhirnya manajemen masjid kita banyak dikelola oleh para orang tua kita ya, tadi dari sisi awareness terhadap pengelolaan keterampilan ini cukup harus didorong itu. Itu kerja kami itu di Jakarta Selatan cukup lumayan juga ya, melakukan akselerasi untuk memastikan keterampilan-keterampilan di manajemen mutu ini. Makanya alhamdulillah kita bersyukur para peserta yang hadir, mudah-mudahan Allah nanti memberikan keberkahan ya atas apa yang sudah dilakukan di pagi hari ini dengan memilih waktu bersama-sama di Zoom kita ini. Maaf. Yang selanjutnya tentang manajemen program layanan. Nah, ini nanti kita akan perdalam lagi di temuan-temuan di akhir sesi kita ya. Jadi bagaimana pengelolaan manajemen layanan ini yang tadi ya kita fokusnya kepada kepada program ininya, kepada programnya gitu ya. Tapi lupa terhadap fokus si penerima programnya itu ya. Jadi ketika membangun eh, programnya itu lebih banyak kepada konten dari programnya, tapi bukan kepada konten kepala si penerima itu, si penerima penerima manfaatnya gitu. Sehingga akhirnya
kadang kita tidak bisa menjaga persepsi jemaah terhadap masjid kita gitu ya. Jadi akhirnya persepsi masjid kita hanya dibentuk oleh langsung oleh jemaahnya gitu. Terutama misalnya ketika masuk ke dalam tempat wudhu, sedang sujud dengan mencium bau aroma di karpet, itu langsung tumbuh persepsi-persepsi yang tadi ya, yang akhirnya menjadi tantangan buat kita dia. Karena itu yang nanti menjadi PR juga buat kita. Kemudian yang kedua, isu tentang model manajemen masjid. Kemudian yang ketiga, isu tentang model infrastruktur fasilitas masjid. Kemudian yang keempat, isu tentang pengembangan media online. Ini satu hal yang saat ini memang sudah tidak kita bisa hindarin ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus dipaksa bisa untuk masuk ke dalam dunia online. Kemudian isu-isu tentang eksternal masjid, ini hubungan dengan masyarakat ini ya. Ini ini jadi kunci nanti ya. Ketika konteks organisasi ini berhasil apa enggak, ini ininya ada di sini ya. Karena nggak mungkin masjid bisa disebut sebagai masjid kalau kita nggak punya jemaah dan nggak punya masyarakat di situ ya. Sehingga akhirnya ya ini jangan sampai ya pengurus takmir itu bermasalah dengan jemaah dan bermasalah dengan masyarakat gitu ya. Ini satu hal yang sangat ini ya. Dan salah satu keberhasilan yang luar biasa dari Masjid Jogokarian itu tadi ya, melakukan engagement terhadap masyarakat gitu ya. Jadi budaya lokal masyarakat itu berhasil dikapitalisasi menjadi program masjid. Dan itu yang menjadi hal yang satu luar biasa ya buat ini yang bisa Jogokarian ya. Yang ya karena sudah punya founding fathers-nya yang luar biasa ya, Ustadz Jajir, yang berapa kali saya diskusi dengan beliau ya, punya visi yang nanti terkait dengan bagaimana kita membahas isu di leadership masjid ini. Kemudian yang kedua ini tentang isu lingkungan sosial budaya, mazhab dan sebagainya, yang tentunya dia akan sangat apa ya, sangat eh, sangat kuat gitu ya, memastikan tadi keberhasilan bagaimana masjid bisa bersama-sama masyarakat. Ini dia di apa eh, di latar belakangnya dengan kondisi ini. Nanti saya cerita beberapa pengalaman unik-unik ya tentang sosial budaya yang terjadi gitu di masyarakat ya. Dari masjid yang sangat padat dengan penduduk gitu ya, dengan masjid dengan dibanding lagi dengan masjid yang sangat mewah dan sebagainya. Ini nanti cukup menarik nih. Kemudian yang kedua tentang isu-isu regulasi yang terkait dengan pemerintahan ya. Ini eh, atau mitra-mitra terkait gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai takmir masjid, kita bukan Superman ya. Gitu ya. Superman juga belum masuk Islam sih ya, jadi belum bisa jadi takmir masjid masalah ini. Artinya kita pasti harus punya mitra gitu ya. Kita harus punya mitra untuk bisa memajukan masjid kita gitu ya. Sehingga akhirnya leverage terhadap apa-apa yang baik di masjid itu bisa cepat terjadi gitu ya. Jadi leverage itu kan menjadi penting buat kita ya, sehingga akhirnya percepatan yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kan Mas Aldo bisa jadi dari kantor dari rumah di Bogor sana bisa tentunya bisa jalan kaki ke ini Mas ya, ke kantor ya. Tapi mungkin bisa 2 hari itu ya perjalanan. Tapi kalau ketika kita punya motor, kita kita punya kereta, dia menjadi leverage buat kita sehingga akhirnya Mas Aldo bisa cepat sampai ke kantor. Dan tentunya kita sebagai pengurus masjid harus mencari leverage leverage itu gitu untuk bisa melakukan akselerasi bahwa layanan masjid kita ini betul-betul bisa cepat gitu ya beradaptasi dan bisa dirasakan uh, hal yang penting buat masyarakat. Nah ini capture-capture yang kita lakukan kemarin terhadap isu-isu, saya tidak terlalu detail ya karena memang banyak banget di belakangnya. Nah ini yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan nih. Jadi kebutuhan yang kemarin kita coba capture di lapangan terkait dengan jamaah kita dan masyarakat ini. Nah ini memang lebih banyak kepada apa ya, pola psikis ya dari jemaah kita ya. Jadi kebutuhan tentang bagaimana dia punya apa ya, secara fisiologis terhadap kebutuhan dia di dalam masjid itu untuk beribadat, kemudian ketenangan beribadat, rasa memiliki dan hal-hal yang terkait dengan itu ya. Demikian juga dengan masyarakat gitu ya, melakukan aktualisasi dan sebagainya. Gitu. Baik, saya lanjut lagi. Nah ini harapan-harapan yang kemarin kita coba lihat ini, ya, yang pertamanya pastinya ini ya, pelaksanaan sholat berjamaah itu betul-betul hal yang paling krusial ya untuk bisa dilakukan ya. Kemudian nanti makanya ini pilihan-pilihan programnya akan mengarah ke sana. Kemudian kegiatan pembinaan keagamaan secara rutin. Kemudian pendidikan pembinaan ini pendidikan ya. Kemudian yang kedua fasilitas yang memadai. Nah eh, ini cukup unik ya. Jadi ada sebuah masjid yang kita datangi waktu itu ada di daerah sangat padat betul ya, sangat padat. Jadi masjid itu hanya punya 2 program dia. Pertama program layanan ibadah dan program layanan fasilitas MCK gitu ya.
Karena saya baru tahu juga itu di suatu tempat itu ada, saya nggak sebutkan tempatnya lah. Itu keluarga itu buat tidur aja ganti-gantian itu, masya Allah. Allah gitu ya. Kita sebagai takmir itu ngelihat rumah jamaah, rumah masyarakat tidur aja harus gantian itu. Jadi kita bisa ngebayangin pasti dia nggak punya kamar mandi, dia nggak punya itu, nggak punya apa tadi, nggak punya tempat MCK itu. Sehingga akhirnya masjid hanya mengasih layanan tadi itu, tempat sholat, tempat tidur, sama tempat apa tempat untuk MCK itu ya. Karena tadi memang kebutuhan jamaah seperti itu. Dan ini tentunya berbeda ya mungkin dengan teman-teman para tamirah sekalian ya. Di masjid yang di komplek tentunya beda dengan masjid yang tadi ini. Nah ini akhirnya ini yang tadi yang saya ingin saya sampaikan adalah ketika sosial budaya itu sangat kuat banget ya di masjid untuk tadi memastikan tadi eh, konteks-konteks lain yang ada. Demikian juga dengan masyarakat kita nih ya. Jadi engagement masyarakat dan sebagainya itu menjadi hal yang cukup krusial buat kita ya. Saya dapati juga ada satu masjid karena dia punya tadi problem dengan masyarakat itu sampai zakat fitrahnya tuh nol itu ya. Karena masyarakat di sekitarnya itu tidak menyetorkan zakatnya karena dia punya problem dengan masyarakatnya itu. Ah, ini yang ketiga tentang positioning masjid kita nih ya. Jadi di positioning ini sebetulnya kita tidak bicara ininya ya, bicara programnya, tapi bicara persepsi dari modal-modal yang ada di jamaah kita nih ya. Dari positioning ini yang perlu kita lihat ada tipologi masjid kita sendiri ya. Ini tipologi ini bisa kita lihat di SK Bimas Islam, dia mengeluarkan, walaupun saya udah baca beberapa kali kelihatannya perlu diupdate ini ya tentang tipologi ini karena nanti isinya adalah yang konteks konten dari imaroh, idaroh, dan riayah itu kelihatannya harus diupdate lagi. Jadi tipologi masjid kita misalnya apakah masjid kita masjid jami ya, masjid jami yang ada di dalam perumahan atau di kompleks kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar, atau apakah masjid kita masjid besar yang lebih besar dari masjid jami, pengurusnya biasanya juga tidak tinggal di dekat masjid itu, atau juga sama dengan masjid agung atau masjid raya atau masjid besar gitu ya. Kemudian juga ada masjid kantor ya, masjid kantor atau masjid-masjid sekolah. Kemarin kita coba ambil datanya di masjid Excel Komindo ya yang ada di Jakarta Selatan itu ya. Nah, itu cukup bagus nanti ya. Ada beberapa hal-hal yang kelihatannya bisa menjadi solusi juga tuh buat beberapa masjid jami ya dengan model-model koordinasi yang ada di masjid perkantoran bisa juga kita capture tuh. Misalnya penggunaan aplikasi ya, aplikasi saya kayak lupa namanya itu ya. Itu nanti kalau dipakai sama teman-teman di Jami itu sangat membantu tuh, terutama masjid Jami yang mengurusnya rata-rata orang kantor itu ya, yang ada di masjidnya pada saat sholat Isya atau sholat Maghrib atau sholat subuh itu ya. Itu bagus banget tuh aplikasi itu kalau nanti bisa dipakai oleh teman-teman masjid Jami itu ya, di antara seperti itu. Nah, terkait dengan positioning ini memang lebih banyak kepada ini nih. Kemarin kita pemetaan terhadap karakter jamaah ini ya. Jadi ketika kita melihat perilaku-perilaku nih, kemudian kondisi psikografis dari jamaah, kemudian demografinya, nah, kemudian nanti terakhir di produk layanan. Untuk definisi-definisi ini kelihatannya agak panjang bahasannya, saya sudah kirim ke Pak Mas Aldo ya. Nanti bisa dipelajari itu cukup banyak banget. Cukup banyak ya. Jadi bagaimana status pengguna, kemudian tingkat penggunaan itu nanti cukup eh, ada tuh beberapa ininya temuan-temuannya. Ini isinya adalah seputar tentang bagaimana kita mencoba mengcapture persepsi gitu ya. Jadi kita melihat positioning itu dari sisi persepsinya, bukan dari program yang sedang kita coba bangun gitu ya. Tapi bagaimana tadi persepsi-persepsi yang jamaah eh, inginkan dari masjid kita. Dan yang terakhir nanti produk-produk layanan. Jadi core bisnis kita kan sudah pasti layanan ibadah, ibadah dan dakwah ya. Kemudian ada layanan sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, seni dan olahraga. Kemudian selanjutnya ada pemberdayaan dana umat dan pengelolaan bangunan masjid. Nah, ini yang cukup menarik ya pastinya ya. Jadi kita sebagai takmir ini emang luar biasa banget ya. Jadi Allah mudah-mudahan kasih berkah buat semua takmir ini ya. Jadi semua item dari layanan itu ada di kita semuanya ya. Jadi full coverage apa? Full service coverage ya. Jadi kayak layanan sholat itu sudah pasti full service coverage itu ya. Dari yang apa? Perilaku,
dari yang demografi itu sudah pasti dia merasakan itu layanan ini ya, layanan layanan full coverage seperti ini. Ada juga multi segment specialization ya. Misalnya ketika zakat ini ya. Zakat kan kita pasti ketemu sama muzaki dan ketemu sama mustahik ini. Nah, ini dua karakter yang berbeda tapi dua karakter yang menyatu dalam sebuah paradoks ini. Bagaimana membuat laporan, bagaimana bisa meyakinkan muzaki itu bisa memberikan zakat buat kita. Ini eh, kurang lebih seperti itulah. Jadi ada dua atau multi segmen yang sedang kita layani dalam waktu yang bersamaan. Itu harus punya ilmu-ilmu tersendiri itu dalam melakukan pendekatan. Kemudian yang selanjutnya single segment ya. Ini misalnya pastinya kan ada anak muda, ada pengajian ibu-ibu, kemudian khusus-khusus terhadap layanan tertentu itu sudah pasti di masjid ada lah kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua tentang single individual service ya. Misalnya di beberapa masjid sedang dikembangkan untuk counseling ya. Kemarin kami di Jakarta Selatan juga kerjasama dengan dinas PPAP ya, perempuan dan pembinaan anak gitu ya, untuk membuat counseling khusus buat beberapa problem-problem yang ada ya. Jadi tempat curhat kurang lebih seperti itu. Nah ini juga kemarin kita coba coverage. Kita coba capture. Ini hanya metodologi aja ya. Ini metodologi ini untuk kita gunakan kemarin melakukan capture pemetaan di bisnis proses. Nah, kita langsung aja ke intinya. Jadi eh, kurang lebih ini peta ya, peta yang kita dapati dari 17 masjid yang kita lakukan kunjungan kemarin dan ini juga berdasarkan hasil pengalaman juga sih ya, selama ini kita ada di masjid ya. Mungkin sebagian besar hampir sama ya. Jadi sudah pasti di kotak-kotak ini ada 4 subproses besar ini ya yang ada gitu ya, yang digunakan untuk melakukan layanan terhadap harapan-harapan dan kebutuhan jemaah ya. Sudah pastinya adalah layanan ibadah dan dakwah gitu ya. Nah, kemudian di layanan dakwah ini sudah pasti ada beberapa layanan support yaitu layanan sosial, layanan pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu ya. Dan kemudian yang selanjutnya ada kegiatan pengelolaan bangunan masjid atau property management ya, kebersihan, keindahan, ketertiban, eh, keamanan sehingga akhirnya para jamaah kita yang berada di masjid itu betul-betul bisa merasa nyaman dan bisa merasa tenang dalam melakukan ibadah. Dan yang selanjutnya adalah tentang penggunaan penggalangan dana umat atau dana masyarakat. Jadi fundraising ya. Bagaimana ketika tadi kita berhasil memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pendanaan jamaah kita itu betul-betul bisa masuk ke dalam masjid dan bersama-sama untuk bisa melakukan pelayanan ini. Dan di dalam bisnis proses ini tentunya bisa diperdalam lagi nanti ya. Itu kalau kita bicara di kotak besar layanan ibadah itu pastinya di situ nanti akan ada kotak lagi tuh ya. Layanan sholat Jumat, layanan sholat taraweh, layanan sholat Id dan seterusnya. Kemudian ada layanan dakwah, ada dakwah pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian anak muda. Itu nanti ada kotak-kotak sendiri tuh. Nanti kalau kita mau lebih detail lagi di situ. Kemudian nanti baru di situ ada syarat bagaimana menyusun SOP-nya ya. Jadi SOP itu kan pastinya dia tidak bisa berdiri sendiri di sebuah bidang ya, tapi dia berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Itu nanti hubungannya erat bagaimana ketika dia masuk ke dalam pendanaan dan sebagainya. Dan nanti diskusinya lebih detail ya kalau yang mode proses ini. Tapi setidaknya ini adalah capture yang kita dapati dari sebuah model layanan yang tadi yang kita dapati dalam rangka melakukan eh, tadi ya peta-peta yang terjadi di masjid-masjid. Oke. eh, kita lanjut ke model ini ya, model leadership ya. Kita persingkat sedikit. Jadi tadi kita bahas di konteks organisasi masjid, kemudian kita masuk ke konteks kita masuk ke pola kepemimpinan masjid. Nah, dari analisis yang kita dapati kemarin di lapangan, setidaknya ada 3 poin ini yang kemarin kita soroti nih. Jadi yang pertama eh, ada kompetensi-kompetensi inti yang memang menjadi satu hal yang urgen gitu ya buat takmir kita nih ya. Yang pertama adalah kompetensi inti yang memang sebaiknya harus ada gitu di takmir. Yang pertama adalah sudah pasti ya sidik ya. Jadi kejujuran, kemudian amanah,
kemudian memberikan contoh yang baik, itu menjadi basic banget gitu ya. Basic yang kita harapkan tumbuh di setiap takmir masjid kita ini. Kemudian yang kedua ini kompetensi teknis ini. Yang pertama fatonah nih. Fatonah nih bukan berarti dia cerdas gitu ya, bukan berarti dia pinter banget. Tapi fatonah ini yang kita harapkan adalah bagaimana setiap takmir itu tahu fungsi dan tugasnya gitu ya. Tugasnya. Jadi yang ketua tugasnya apa, yang sekretaris tugasnya apa, yang ketua bidang tugasnya apa gitu ya. Jangan ketua kita ini semua apa ya, micromanagement gitu ya. Kasihan betul di beberapa tempat kita lihat eh, apa sampai titik koma surat aja tuh Pak Ketua harus turun tangan gitu ya. Sehingga akhirnya tadi teman-teman yang di sekretariat, teman-teman yang di staf sekretariat itu menerjemahkan kemampuan individunya jadi sulit ya. Sampai titik komanya Pak Ketuanya harus turun gitu ya. Jadi semua gitu ya di lini kepengurusan akan lebih bagus ketika dia memahami tugas dan fungsinya gitu sehingga akhirnya leadership itu tumbuh di semua lini gitu ya baik di sisi pengambil kebijakan maupun di para stakeholder yang lain gitu ya sehingga akhirnya rasa memiliki dan penguatan dalam sebuah tim itu menjadi kuat. Kemudian tablik. Nah, tablik ini bukan berarti bukan berarti dia jago ngomong gitu ya atau jago pidato gitu ya. Tapi tablik ini adalah komunikasi nih ya. Jadi walaupun dia seorang pendiam gitu ya, tapi setidaknya misalnya dia bisa ngobrol gitu ya dengan jamaah atau mungkin dengan siapapun yang dia sifatnya menjadi sebuah eh, elemen masjid yang menyuarakan program, kemudian menampung aspirasi dan selanjutnya dia menjadi sebuah kekuatan bersama. Sehingga tablik ini adalah tadi kekuatan komunikasi yang cukup dibutuhkan gitu ya. Jadi sekali lagi ya mau nggak mau kita takmir ini harus kupingnya harus lebar gitu ya. Kemudian juga bisa menyuarakan dengan baik dan dengan bahasa-bahasa yang tentunya uh, asan gitu dalam penyampaian. Dan yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar ini terkait dengan tugas kita ya karena masjid ini sudah pasti dia bertugas untuk menyampaikan visi-visi dakwah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan nanti yang menarik nih kita lihat kompetensi kepemimpinannya nih. Nah, dia ada ini klasifikasi yang kita pakai ada itu potensial, ada moderate potensial dan high potensial ini ya. Nanti kita bahas sedikit di. Nah, ini terkait dengan at potensial ini ya. Ini apa eh, potensi dasar gitu lah kurang lebih ya. Jadi setidaknya setiap pengurus ini punya standar-standar yang memang apa ya ya namanya sebagai takmir ya. Tentunya kita diberikan amanah lah ya untuk menjalankan sebuah program dan itu merupakan kesadaran dasar lah untuk bisa kita dorong terus sehingga akhirnya dia bisa betul-betul menjalankan programnya. Dan kemudian yang di model potensial ini yang kita dapat ini ya takmir lebih itu ada ini ya lebih advance dari yang dasar tadi ya sehingga akhirnya dia punya visi-visi yang memang eh, dibaca dengan baik oleh takmir yang lain sehingga akhirnya tadi kita bisa bersama-sama menjalankan visi yang luar biasa. Dan yang paling besar ini yang belum kita temukan adalah high potensialnya nih ya. Ini contoh yang paling luar biasa emang baru kita dapati di Jogokarian ya kalau saya sendiri ya. Jadi kayak Sajajir itu waktu diangkat jadi ketua masjid itu kan dia bilang saya nggak mau diangkat sama ininya sama panitia nih, tapi saya mau diangkat oleh seluruh jamaah gitu ya. Makanya waktu dia diangkat kan dikumpulin lagi ya, ada pemilihan ulang. Jadi ada 3 RW kalau nggak salah di sana itu, ada pemilihan ulang dan dia terpilih lagi. Makanya emang ide-idenya sangat revolusioner ya. Bahkan dalam satu malam bisa beli pesawat ini ya eh, kapal selam ya waktu itu ya, Jogokaryan. Makanya ide yang paling menarik tuh ketika dia bilang waktu pernah ini ya, ditanya ke jamaahnya itu, siapa jamaah masjid kita yang mau anaknya jadi jenderal tentara, jenderal polisi, dan dokter spesialis. Kalau ada datang ke masjid, kita biayain sampai kuliahnya selesai itu ya. Jadi Jogo kalian harus punya jenderal tentara, punya jenderal polisi, punya dokter spesialis. Oh, di luar biasa itu menurut saya. Itu bener-bener ini banget gitu ininya bicaranya lagi bukan lagi yang eh, loncatan kodok gitu ya. Eh, Jauh ke depan gitu ya. Sebuah visi ini yang sangat ini banget. Nah, lanjut lagi. Nah, akhirnya kemarin kita coba petakan ya perpaduan antara pemahaman tentang konteks organisasi dengan pola leadership ya. Walaupun memang agak kolorasinya kita sedang masih ini ya masih melakukan penguatan ini, ya.
Jadi caranya adalah kemarin kita coba menggunakan apa ya? Kalau para Tamir pernah dengar mungkin ya, bagaimana perusahaan Google itu melakukan akselerasi perusahaannya sehingga dia bisa sangat luar biasa gitu ya. Mereka tidak melakukan studi teori atau studi banding ke perusahaan-perusahaan besar, tapi dia membuat tim ya, membuat tim untuk melakukan pemetaan di dalam perusahaannya, melihat tim yang terbaik dalam melakukan pengerjaan program, dan kemudian satu lagi dibuat riset di mana program yang paling luar biasa menghasilkan secara produktif terhadap Google gitu ya. Jadi dia melakukan appraisal terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, kemarin kami juga mencoba itu ya, secara filosofinya ngikutin seperti itu. Jadi kita melihat model budaya organisasi yang baik yang ada di 17 masjid tersebut untuk melihat program yang tadi yang lebih sangat disukai oleh jemaah dan berpotensi untuk menumbuhkan loyalitas yang ada di masyarakat. Dan ini yang secara referensi kami baca, ini istilahnya disebut dengan watchworks ya. Jadi apa-apa yang bisa menghasilkan hal-hal yang sangat produktif. Nah, ini ada 8 poin ini yang kemarin kita catat dari masjid-masjid yang kita datangi. Itu adalah pola layanan sholat 5 waktu, sekali lagi ini jadi poin penting ya. Walaupun memang ini eh, jadi hal yang sudah kita pahami, tapi headlightnya adalah ketika kita pertebal dari temuan-temuan kita ini. Kemudian yang kedua, pengelolaan kebersihan, keindahan, serta sarana prasarana masjid. Ini menjadi catatan yang sangat tebal sekali dalam ini kita nih. Kemudian layanan sosial, ini layanan sosial juga tebal banget temuannya yang kita dapati. Kemudian pengajian-pengajian, kemudian pembinaan buat remaja. Kalau di perusahaan kemarin ada buat karyawan dan pelajar di beberapa sekolah kita dapati. Kemudian di beberapa masjid juga tentang pembinaan UMKM. Ini juga sangat penting banget ya untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang menarik ini ada yang 7 dan 8 ini ya. Jadi program masjid makan-makan ini jadi satu hal yang sangat tebal banget gitu ya. Jadi rupanya dari beberapa masjid yang kita datangi ini menjadi satu ajang komunikasi banget ini ya, makan-makan di masjid ini ya. Jadi kesannya sederhana tapi dalam itunya apa? eh, ikatan itunya, ikatan batinnya gitu terhadap program ini. Kemudian yang kedua, program Masjid Ramah Musafir ini ya. Di beberapa masjid malah sudah dibuatkan kamar yang kami lihat ya kemarin ya. Ini jadi hal yang sangat krusial betul. Ini kurang lebih seperti ini rekomendasi kemarin yang kita berikan ke masjid-masjid yang kita riset kemarin agar mempertahankan 8 eh, program layanan ini, karena dia punya hubungan erat dengan tadi ya, harapan, kebutuhan, dan isu-isu yang ada di sekitar masyarakat. Nah, ini para tamu sekalian. Jadi di subunit analis yang sedang kita perdalam sekarang eh, ini terkait dengan sistem manajemen mutu masjid, kemudian sama standar layanan. Di sistem manajemen mutu ini nanti memang pekerjaan berat yang saya lihat dari NKA ini, terutama untuk manajemen mutu masjid ya. Perjuangannya Pak Putra ya, saya sering memanggil Pak Jovi ya. Dan saya juga merasakan ini ya. Jadi bahasa manajemen mutu ini dengan apa bahasa yang kita pakai itu implementasi ISO gitu ya. Terutama kalau kita bicara di ISO 9001 2015, ini bukan pekerjaan yang mudah ini ya untuk bisa diteruskan. Makanya kemarin yang kita lakukan adalah tadi mengcapture sesuatu yang organik yang memang sudah ada. Ya tadi itu ya, di konteks organisasinya dan di leadership organisasi. Tinggal nanti di klausul-klausul yang lainnya tinggal didorong apakah memang masjid tersebut bisa lebih established gitu untuk bisa meyakinkan keistiqomahannya untuk melakukan peningkatan mutu layanan. Nah, kemudian yang kedua, di standar mutu layanan. Di standar mutu layanan memang di setiap masjid tentunya beda-beda ya. Jadi kalau kemarin pembimbing saya bilang quality is never flat itu ya. Ini sangat beda banget ya. Makanya memang di standar mutu layanan masjid ini itu kalau kita baca di update standar yang sudah dikeluarkan oleh tadi yang saya sampaikan di Bimas Islam tentang standar layanan masjid, itu ada dibahas, ada riayah, idarah, imaroh,
Kemudian di situ dijelaskan tipologi masjidnya. Kemudian masjid jami riayahnya harus begini, idarahnya harus begini, imarahnya harus begini itu memang kalau melihat kondisi yang sekarang itu sudah sangat ini ya, sangat berbeda itu ya. Nah, itu yang standar itu nanti sebaiknya dibumikan lagi ya berdasarkan kondisi sekarang dan itu sedang kami lakukan gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera jalan dan tentunya kita sedang apa bermitra nih ya nanti mudah-mudahan dengan NKI juga bisa jalan terus ya. Mudah-mudahan dengan Pak Jopi tadi. Dan yang penting yang paling penting ini ada poin ketika kita bicara tentang siar di yang warna apa nih? Warna orange muda ini ya. Jadi ketika saat ini konsentrasi kita nih semua takmir ini adalah kepada siar layanan masjid kita nih. Kemudian siar ini kita buat banyak ya lewat media sosial kita, lewat corong toa kita atau lewat informasi-informasi masjid. Nah, sayangnya yang kita dapati memang pendekatannya ini baru satu nih. Kalau di dunia profesional kita masih mengawalinya hanya lewat selling aja ya. Selling lewat CR gitu ya. Cuman tadi yang kita diskusikan ya bagaimana fikut dakwah masjid ini atau bahasanya marketing masjidnya ini ya memahami harapan, memahami kebutuhan itu yang kadang tadi pelibatan persepsi tadi yang belum begitu kuat gitu kita lakukan. Sehingga akhirnya apa? Branding masjid yang harusnya kita bisa create gitu ya. Branding masjid yang seharusnya kita bisa coba bawa ke masyarakat kita itu akhirnya di branding oleh jamaah kita sendiri gitu. Tanpa kita sadari akhirnya jamaah-jamaah kita malah tadi malah punya tadi mudah-mudahan sih positif tuh ya. Cuman kalau brandingnya kurang mantep kan akhirnya mereka tuh yang itu yang apa yang yang malah membuat branding tersebut sehingga akhirnya ini kita sedang coba perdalam lagi di tiga item ini di fikih dakwah masjid kemudian siar layanan dan branding masjid nih dalam konteks selanjutnya. Oh ini hanya kanvas saja ya. Nanti mungkin diskusinya lebih lanjut kalau tadi kita sudah bahas yang di awal tadi. Dari saya sepertinya itu dulu Mas Ado untuk memantik diskusi ini. Mohon maaf agak kelamaan nih hasil dari penemuan kita di lapangan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahadi untuk pemaparannya. Izin Pak Rahadi, saya menutup ya Pak ya untuk Oh ya webinar siap. di Siap. pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang setia sampai dengan siang hari ini. Eh, em, Sekali lagi saya informasikan untuk webinar kita di pagi hari ini sampai siang ini free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian mendapatkan e-materi tadi yang dibagikan, yang dipaparkan oleh Pak Rahadi, kemudian ada e-book nanti yang akan dibagikan, Bapak Ibu caranya gampang, bisa foto barcode-nya, kemudian nanti akan terkoneksi ke nomor WhatsApp saya. Dengan investasi sebesar 150.000 saja, Bapak Ibu akan mendapatkan tiga materi, tiga item tersebut. E-materi, e-sertifikat dan e-book. Silakan dipoto barcode-nya untuk mendapatkan tiga item tersebut. Nah, ini untuk contoh e-booknya, yaitu manajemen masjid. Bapak Ibu berhak mendapatkan e-book tersebut jika berinvestasi 150.000. Nah, Bapak Ibu tak ada gading yang tak retak. Eh, Jika berkenan, Bapak Ibu foto barcode-nya, beri masukan kepada kami untuk kami lebih baik dari waktu ke waktu. Di foto barcode-nya dan mengisi beberapa pertanyaan agar kami lebih baik dari waktu ke waktu dan improve ke depannya. Silakan di foto barcode-nya, beri masukan kepada kami. Nah, ini untuk NKI Indonesia Linktree, Bapak Ibu bisa terkoneksi ke beberapa media sosial NKI Indonesia. Nanti di sana ada beberapa informasi selain ISO, kemudian webinar selanjutnya dan soft skill. Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan sosial media NKI Indonesia. Silakan di foto barcode-nya untuk terkoneksi ke media sosial NKI Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya untuk acara di pagi hari sampai siang hari ini. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Radi, Assalamualaikum. terima kasih Pak Sahrul, terima Siap kasih. semuanya. Makasih. Izin pamit.
Nggak Terima sih. kasih Pak Suwandi, terima kasih Terima Pak kasih Pak. Pak Pak Aldo. Assalamualaikum. Maulana, Pak Aldo, Soeharto. ya Terima kasih Aldo, Pak Radi Pak semuanya. Terima kasih Tahan, ya. terima kasih Pak Bro. Amrin, terima kasih Pak Terima kasih Pak Ausi, Aldo. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin lip ya.